Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan saya Regi Arya Pramesti. Saya merupakan mahasiswa aktif semester 6 Universitas Pelita Bangsa dengan NIM 3522107882. Oke, saya kali ini akan menjelaskan tentang Pegasus Sistem Informasi Absensi Karyawan, yang mana mata kuliah ini adalah mata kuliah analisis dan perancangan sistem informasi dengan dosen Pak Dr. Insinyur Armanto Trisasongko MSc. Oke, masuk ke materi. Sistem informasi absensi karyawan adalah aplikasi atau perangkat lunak yang digunakan untuk mencatat atau memantau dan mengelola kehadiran karyawan di perusahaan secara digital dan otomatis. Data absensi mencakup waktu datang, waktu pulang, lembur, dan izin karyawan. Ini kemudian yaitu ada analisis kebutuhan. Yang pertama, analisis fungsional. Kebutuhan fungsional pencatatan kehadiran otomatis. Sistem harus mampu mencatat waktu masuk dan keluar karyawan secara otomatis menggunakan teknologi seperti sidik jari, RFID, atau kartu fisik atau berbasis web atau mobile. Yang kedua yaitu kebutuhan non fungsional. Kemudahan akses dan penggunaan. Sistem harus mudah digunakan dan dapat diakses dari berbagai perangkat seperti PC, tablet, serta smartphone. Ketiga yaitu ada identifikasi masalah sistem manual. Kesalahan pencatatan dan manipulasi data. Biasanya masalah sistem manual yaitu rawan salah tulis, titip absen, dan manipulasi data. Yang keempat yaitu ada kebutuhan pengguna. Monitoring real time. Manajemen membutuhkan dashboard untuk memantau kehadiran karyawan secara real time. Yang kelima, spesifikasi teknis. Basis data terintegrasi. Seluruh data absensi tersimpan dan terpusat serta terintegrasi dalam database. Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang desain arsitektur untuk sistem informasi absensi karyawan. Lapisan yang pertama yaitu perangkat input. Komponen utamanya yaitu ada kartu RFID atau sidik jari, atau web, serta mobile. Fungsinya yaitu media bagi karyawan untuk melakukan absensi. Yang kedua, itu ada reader atau device. Komponen utamanya yaitu video reader, fingerprint, scanner, serta browser. Fungsi utamanya yaitu membaca identitas karyawan dan mengirim data absensi. Yang ketiga yaitu ada aplikasi. Komponen utamanya ada web application atau server. Fungsinya yaitu memproses data absensi, autentikasi, pengelolaan data, dan notifikasi. Yang keempat yaitu ada database. Komponen utamanya yaitu database server, MySQL, PostgreSQL, dan sebagainya. Fungsinya itu menyimpan data absensi, data karyawan, dan data cuti. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang margin kontribusi. Pertama, halaman login. Halaman login ini berfungsi sebagai aplikasi pengguna, karyawan, admin, atau manajer. Yang kedua, ada dashboard utama. Fungsinya itu menampilkan ringkasan absensi dan akses fitur utama. Ketiga yaitu halaman absensi. Fungsinya yaitu tempat karyawan melakukan absensi. Yang keempat ada halaman pengajuan izin atau cuti. Fungsinya yaitu karyawan mengajukan izin atau cuti secara online. Yang kelima ada halaman rekap absensi. Fungsinya yaitu menampilkan data kembali karyawan secara detail. Yang keenam halaman manajemen data karyawan atau admin. Fungsinya admin mengelola data karyawan dan hak akses. 7. Notifikasi dan pengingat. Fungsinya yaitu memberikan informasi real time terkait absensi. Nah, dari semua margin kontribusi, referensi desain UI atau UX yaitu fokus pada kesederhanaan, kemudahan akses, dan kecepatan interaksi atau berdasarkan metode design thinking dan user-centered design. Desain responsif agar dapat diakses dari komputer, tablet, dan smartphone. Integrasi fitur absensi otomatis dengan menggunakan scan kartu atau sidik jari dengan angka yang intuitif. Selanjutnya yaitu sini ada project program. Yang pertama, project program yaitu dimulai dengan staff karyawan mengunjungi sebuah absensi yang digunakan. Terus selanjutnya melakukan login atau melakukan password karyawan. Yang ketiga yaitu melakukan validasi atau melakukan scan atau fingerprint.
yang keempat yaitu jenis absensi, yaitu absensi masuk or absensi keluar. Yang kelima, absensi memunculkan waktu absensi. Ketika itu juga setelah melakukan tap atau fingerprint ke mesin absensi. Yang keenam yaitu konfirmasi finish absensi, apakah absensi itu berhasil atau tidak. Nah, sini mesin penyimpanannya yaitu karyawan, singkatnya menyimpan data profil karyawan. Contoh file utama itu ID karyawan, PK, nama, alamat, nomor telepon, catatan email, username, serta password. Absensi menyimpan data absensi harian karyawan, ID absensi PK, ID karyawan, PK, tanggal waktu masuk, waktu pulang, status absen, hadir, izin sakit, keterangan. Cuti menyimpan data pengajuan cuti atau izin karyawan, ID cuti, PK, ID karyawan, PK, tanggal mulai, tanggal selesai, jenis cuti, status profil, dan keterangan. Jabatan, data karyawan atau posisi karyawan, ID jabatan, PK, nama jabatan, deskripsi, user role, akses pengguna admin, karyawan, manajer, internal, PK, nama role, log activity, catatan aktivitas login, logout, dan perubahan data, ID log, ID user, FK, aktivitas timestamp. Selanjutnya kesimpulan daripada sistem informasi absensi karyawan. Sistem informasi absensi karyawan berbasis web memudahkan proses absensi dengan cara yang cepat, mudah, dan tepat waktu sesuai jadwal kerja karyawan. Sistem ini meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengolahan data absensi, mengurangi kesalahan manual, serta mempercepat pembuatan laporan kehadiran harian, mingguan, atau bulan. Jadi sistem ini memudahkan admin dalam memonitoring data absensi karyawan sehari-hari. Dengan adanya sistem ini, semangat kerja dan kedisiplinan karyawan meningkat karena absensi menjadi lebih transparan dan terpantau secara real time. Sistem ini juga membantu manajemen pengambilan keputusan berbasis data absensi yang benar. Selain itu, sistem ini dapat meminimalisir kecurangan dan kehilangan data absensi yang sering terjadi pada sistem manual. Pengembangan sistem informasi absensi karyawan perlu terus dilakukan, termasuk penambahan fitur keamanan data, integrasi dengan sistem lain, misal payroll, dan pelatihan pengguna agar sistem berjalan optimal. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan tentang sistem informasi absensi karyawan. Thanks for watching. Jangan lupa like dan subscribe YouTube saya. Terima kasih.